Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi, sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, pagi ini sebelum kita mulai materi kita, seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Ya, untuk doa, ayo ketua kelas pimpin doa ya, biar barokah, manfaat, dan kita bisa mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak, sebelum materi kita mulai, dulu kemarin Pak Mat pernah menyampaikan tentang hal-hal yaitu tentang sholat di dalam perjalanan. Nah, sholat dalam perjalanan, di sana ada jamaah, ada qashar dan sebagainya. Itu karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tema kita yaitu tentang tayamum. Tayamum, anak-anak, ini adalah sejenis alat bersuci, yaitu sebagai ganti daripada wudhu. Ingat, kita kalau mau sholat, kita harus wudhu dulu. Nah, ketika seseorang itu gak bisa wudhu, entah itu sakit, entah itu karena tidak ada air, karena wudhu kan menggunakan air, maka di sana ada tayamum sebagai ganti daripada wudhu. Jadi tayamum ini juga kemurahan, jadi kemudahan dari Allah sebagai ganti daripada wudhu. Paham anak ya? Nah, terus tayamum itu sendiri itu apa? Nah, pengertian daripada tayamum. Nah, ini Pak Mat jelaskan, yang dimaksud tayamum yaitu mengusapkan tanah atau debu yang suci. Diusapkan kemana? Ke muka ya, ke muka dan kedua tangan sampai siku. Jadi yang namanya tayamum itu mengusap, jadi tidak membasuh. Jadi cukup diusap tanah atau debu itu ke muka, kemudian tangan sampai siku saja, nggak sampai pada ngusap rambut, telinga atau kaki, tidak. Jadi organ tayamum cuma dua itu, jadi mengusap tanah atau debu ke muka dan kedua tangan dengan debu yang suci ya tentunya. Itu ya, sangat simpel. Jadi kami ulang lagi, tayamum itu adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku. Itu tayamum. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, orang mau tayamum harus dilihat dulu apa sebabnya ya. Jadi kalau tidak ada sebab tayamum, kenapa tayamum anak-anak ya? Ya kita pakai air lah, wudhu atau mandi segar. Karena tidak semua orang harus tayamum, harus melewati sebab-sebabnya apa dulu. Di antara sebab tayamum itu sakit nak ya. Nah, itu ketika orang sakit itu, orang sakit kita tahu gak bisa nyentuh air atau takut kena air atau kena air nanti malah bahaya. Nah, itu daripada sebab-sebabnya tayamum. Ketika orang itu sakit nggak boleh tersentuh air, maka dia boleh tayamum ya anak ya. Lanjut, sebab yang kedua apa anak-anak, yaitu perjalanan dalam keadaan pergi ataupun keluar. Nah, seperti itu. Nah, itu ada bis, gambar orang bepergian. Di bepergian di jalan mau sholat nggak ada air banyak sedikit buat minum, buat bekal. Nah, sehingga untuk aku itu nggak ada. Nah, di situ kita boleh tayamum. Paham anak ya?
Lanjut sebab yang ketiga, yaitu tidak ada air. Kemarau panjang, bertahun-tahun tidak ada hujan. Nah, seperti gambar itu tidak ada air sama sekali. Kali juga sat ataupun tidak ada hujan. Nah, baru orang itu boleh melaksanakan tayamum. Ya, bisa dilihat ya. Apa sebab tayamum? 1, sakit. 2, perjalanan. 3, tidak ada air. Itulah sebab-sebab tayamum. Bisa dipahami ya? Lanjut. Syarat-syarat tayamum. Tadi penyebabnya tayamum. Setelah ada penyebab kita harus tayamum, tapi tidak dulu. Ingat, dalam tayamum juga ada syarat. Artinya apa? Kalau syarat itu tidak ada, maka kita pun tidak boleh tayamum. Syaratnya apa anak-anak? 1, sudah masuk waktu sholat. Contoh, semisal zuhur, jam 12 masuk sholat. Terus kalian tayamumnya tadi jam 10. Tayamum sekarang aja, nanti jam 12 sholat, tinggal sholat. Sah apa tidak anak-anak? Tidak sah. Karena syaratnya tayamum harus masuk waktu sholat dulu. Kalau kita mau sholat zuhur, maka tayamumnya harus di waktu sholat zuhur. Jika kita tayamum untuk sholat asar, maka tayamumnya pun harus masuk dalam waktu sholat asar dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Gampang ya. Lanjut. Syarat yang kedua apa? Tidak mendapatkan air. Nah, sama dengan wajib tadi, tidak ada air juga tidak mendapatkan air. Jadi ketika masuk waktu sholat, kita sajanya cari air dulu. Nah, kesana kemari tanya atau lewat telepon atau lewat informasi dari mana mungkin ada air. Kalau sudah betul-betul tidak mendapatkan air, baru kita boleh tayamum. Kemudian syarat yang ketiga apa itu? Dengan tanah dan debu atau debu yang bersih dan suci mestinya ya. Jadi syarat yang ketiga daripada tayamum itu adalah harus menggunakan debu atau tanah yang bersih. Harus tanah loh ya, harus tanah atau debu. Jangan batu atau jangan apa itu kertas, nggak boleh, atau kayu nggak boleh, harus tanah. Ya, itu tanah yang suci. Jangan sampai tanah kotoran, apalagi pakai tanah apa itu bekas kandang, nah itu banyak kotoran ayam, itu nggak boleh, harus tanah atau tanah suci. Lanjut, syarat tayamum lagi yaitu nomor 4, menghilangkan najis. Maksudnya apa anak-anak? Ketika kita mau tayamum, pastikan anggota organ tubuh kita ini tidak ada najis. Contoh, semisal kita habis istinja, habis kencing, otomatis belum istinja. Nanti kan ada sisa air kencing yang nempel di kemaluan. Ini kan najis. Ini harus dihilangkan dulu. Kalau tadi tema kita adalah tayamum karena tidak ada air, bagaimana menghilangkan najis di organ tubuh kita itu? Kalau nggak ada air ya, kita ingat kembali pada pelajaran tempo dulu, yaitu di antara alat suci yaitu apa? Batu. Jadi kita cari batu dulu, kita bersihkan, istinja, kotoran yang najis yang ada di organ tubuh kita. Setelah najisnya hilang, kita baru boleh tayamum, itu syaratnya ya. Kemudian syarat yang kelima, ingat ini penting, yaitu 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Artinya apa anak-anak? Misal kita mau sholat zuhur, otomatis kita tayamum untuk sholat zuhur. Untuk sholat asar
kita sudah nggak bisa pakai tayamum tadi, harus kita tayamum lagi. Itu artinya satu tayamum untuk satu sholat duhur. Jadi untuk sholat asarnya nanti ya kita tayamum lagi. Paham ya? Pinter. Terus ada, jadi boleh satu tayamum kita gunakan untuk satu sholat fardu plus ditambah sholat-sholat sunnah yang lain. Seperti sholat ba'diyah, baca Al-Quran. Itu nggak usah tayamum lagi. Cukup satu tayamum untuk fardu tadi, kita buat tambahan untuk amalan-amalan sunnah. Kayak ba'diyah atau sholat atau apa yang dibaca Al-Quran tadi. Paham ya? Itu syarat-syarat. Lanjut, kita masuk pada rukun tayamum. Ya, rukun tayamum ini satu keharusan. Apa saja anak-anak? Satu niat. Nah, ini penting. Ketika kita mau tayamum harus ada niat dalam hati ya, niat dalam hati. Cuma bisa kita ucapan juga. Artinya apa? Di samping hati juga kita niatkan, juga kita boleh untuk mengucapkan. Apa niatnya? Jadi nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah. Itu dalam hati anak-anak. Jadi ketika kita basuh muka, hati kita kemerentek. Aku tayamum karena untuk sholat fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya niatnya ya? Lanjut, rukun yang kedua apa? Mengusap muka. Nah, ya itu ada kabarnya anak-anak. Jadi ketika kita tayamum, ingat harus itu tadi masuk muka. Setelah niat, muka kita harus diusap. Seperti wudhu ya. Cuma di sini mengusap, tidak membasuh. Kemudian, nah ini yang ketiga, termasuk rukun daripada tayamum, mengusap kedua tangan. Jadi harus kedua tangan, jangan cuma salah satu ya. Ada kedua-duanya diusap. Dan yang keempat harus tertib. Apa itu? Berurutan. Nah, seperti gambar itu. Nah, jadi prakteknya satu, memukulkan telapak tangan ke tanah. Kemudian yang kedua, mengusapkan telapak tangan ke wajah. Ketika mengusap tangan kanan dengan tangan kiri. Dan yang keempat, mengusap tangan kiri dengan tangan kanan. Harus urut. Tidak boleh tangan dulu baru muka. Itu namanya tidak urut. Kalau nggak urut, berarti tidak sah. Paham ya anak? Alhamdulillah. Lanjut, setelah kita melakukan rukun, apalagi kita disunahkan dalam tayamum. Apa saja anak-anak? Satu, membaca basmalah ya. Baru baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika awal mau tayamum ya. Kemudian termasuk sunah-sunahnya lagi apa? Mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Jadi anggota tubuh sebelah kanan itu harus didahulukan. Jadi ketika kita mengusap tangan itu alangkah baiknya tangan kanan kita dahulukan. Ini kesunahan. Kita dapat pahala sendiri nanti. Karena ya itu sunah yang kedua. Di gambar tadi. Jadi yang dibuat mengusap tangan kiri, sedangkan tangan kanan diusap dahulukan. Kemudian yang ketiga daripada rukun tayamum, menipiskan debu. Artinya apa anak-anak? Debunya jangan terlalu banyak. Bahaya ya untuk kesehatan. Seperti gambar itu ya. Cukup kita pukulkan aja. Belum. Nah, cukup yang nempel di tangan ini tempel. Yang nempel ini aja yang kita usapkan. Jangan sampai kita keruk kayak dibego, itu jangan ya. Itu bahaya. Ada mata, ada hidung, nanti masuk ke situ semua akan malah bahaya. Jadi agama nggak menghendaki itu. Jadi sunahnya kita harus tipis-tipis saja debunya, jangan tebal-tebal. Nah ya, itu tadi.
Sekarang kita masuk hal-hal yang membatalkan tayamum. Jadi dalam suatu kegiatan bertayamum, di sana ada wajib, ada syarat, ada sebab, ada rukun, ada sunnah, dan bahkan juga ada hal-hal yang bisa membatalkan tayamum, kayak wudhu itu ya. Apa saja anak-anak untuk hal yang membatalkan tayamum? Satu, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi kalau kita wudhu kok ngentut kan batal. Maka ketika tayamum, setelah tayamum kok kentut juga batal. Setelah wudhu kita kok melakukan menyentuh orang lain yang bukan muhrim, kan batal dalam wudhu. Ketika tayamum juga gitu. Setelah tayamum kok kita nyentuh kulit atau bukan orang lain tanpa penghalang dan sebagainya, batal tayamum kita. Nah, ya. Jadi mana yang membatalkan wudhu, disitulah juga membatalkan tayamum. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, termasuk yang membatalkan tayamum lagi, melihat air sebelum sholat. Wis mari tayamum, delala hujan. Oh, deras, banjir ya gitu kan. Gimana? Batal tayamumnya. Terus, ya kita wudhu banyak air. Kenapa tayamum? Karena ya, tuh lanjut. Termasuk yang batalkan tayamum lagi, murtad. Apa itu murtad anak-anak? Keluar dari agama Islam. Contoh, hal-hal yang membuat kita murtad. Tidak mengakui Tuhan. Tidak mengakui Nabi Rasulullah. Tidak mengakui Al-Quran dan kitabnya Allah. Tidak mengakui sholat fardu itu wajib. Itu semua bisa memurtadkan. Ada orang habis tayamum kok murtad, maka tayamumnya batal. Paham ya? Nah, itu tadi apa tentang uraian tayamum bisa dipahami anak ya. Jadi mulai dari pengertian tayamum tadi, ada sebab-sebabnya, ada rukun, ada syarat, ada sunnah, bahkan ada yang membatalkan. Bisa dipahami anak ya? Bisa, alhamdulillah. Oke, sampai situ dulu materi kita hari ini tentang tayamum. Besok kita akan menjelaskan tentang praktek ya, praktek tayamum. Jadi anak-anak nanti siapkan untuk praktek. Karena ya, dah sekian dulu dari kami. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.